perkataan gini nggak sama dari si cewek kamu? Kamu dunia pelangi, aku akan sembuhin kamu, gimana caranya? Pernah nggak sih? Gini? Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Malah dia ngomong kayak gini. Coba lu deketin sama ini, dia pengen tahu. Hubungan apa sebenarnya guys? Enggak, tapi itu sebelum gue hubungan. Oke. Pas awal 2 bulan gue perkenalan sama dia, gue udah mulai sedikit ceritakan tentang gue di dunia seperti kayak gini, ya kan. Dia ngasih foto cowok ganteng tuh. Coba kalau kamu bisa dapetin dia. Nah, Hapa Channel pengen tahu nih. Jadi mantan duda kamu ini, yang kamu pacaran sama dia, yang putus, jadi dia penonton setia Hapot. Iya, gue tahu channel ini juga dari mantan gue. Oke. Ya, posisi waktu itu dia minta maskeran tuh di kamar, ya kan. Dia sambil nonton YouTube. Gue lihat nonton apa sih ya kan? Oke. Oh ternyata nonton channel ini, gitu itu kan. jadi Waktu dulu konten siapa gitu, pokoknya ada lah ya kan. Gue, oh ternyata seru nih, gue juga sambil nonton sama dia. Gitu, makanya di situ gue mulai subscribe, gue sering nonton konten abang juga. Makasih. Gitu. Makanya di situ gue tahu konten dia gitu. Oke. Nah, dia sekarang gue ada di sini ya kan. Makasih ya, siapa namanya ya, makasih. Ya, Nah, makasih. tapi kenapa kalian putus gitu? Makasih udah nyakitin. Oh, nyakitin. Makasih udah nyakitin. Okay. Pokoknya dari situ gue nggak tahu kenapa, ya kan? Gue nggak punya salah apapun. Ya kalau misalnya emang gue punya salah sama lu, gue minta maaf, ya kan? Tapi seenggaknya cerita. Tiba-tiba semua sosial media gue diblokir. Oke. WA, Instagram, Facebook gue diblokir. Gue chat di aplikasi dating, diblokir juga sama, termasuk TikTok gue juga diblokir. Oke. Gue nggak tahu alasan lu jelasnya apa. Sorry gue potong. Jadi intinya dengan kejadian entahlah yang Adit rasain, tiba-tiba dia menghilang pelan-pelan. Tiba-tiba dia menghilang. Padahal gini loh, gue nggak pernah minta atau apa muluk-muluk. Sampai gue ngeberaniin yang gue cerita tadi, gue ngerubah role. Demi dia. Demi dia. Oke. Dan dia orang pertama. Dia orang pertama. Jujur nih, kasih tahu dia. Ya, sumpahnya gue demi Allah. Dia orang pertama. Dia orang pertama yang gue sampai ngerubah role. Oke. Ya kan, yang sampai nahan sakit sampai berdarah. Berdarah. Awalnya pasti lu semua pada tahu lah, sampai berdarah ya kan. Gak mungkin. Ya kan gue masih perawat. Nah, seandainya dia nonton nih, gimana nih pendapat kamu? Gue cuma ngucapin terima kasih. Mau balik lagi atau gimana? Enggak sih, gue cuma mau ngucapin terima kasih aja. Gara-gara lu, gue nyembuhin luka hati gue setengah mati. Oke. Gue nyembuhin luka dari dia tuh setengah mati, Bang. Tadi kan lu bilang tadi gue tangkap lu cuma sayang doang, belum cinta banget. Kalau udah sayang dan cinta, nggak tahu sih ya perbedaannya apa. Tapi yang udah dalam banget, berarti udah dalam lu cinta sama dia. Nah, kalau awal-awal 1-2 bulan gue masih biasa. Oke. Nah, ketiga bulan sampai terakhir gue mulai ngerasa tuh yang namanya gue nyaman. Ya udahlah, gue berjuang sama dia dan gue mikir ini gue orang terakhir di dunia kayak gini. Oh dia deh nih, pengennya. Sama dia. Ganteng. Ya biasa-biasa aja sih gitu kan. Oke. Manis ya, manis, cuman manis tuh kan. Nah, gue bilang dalam hati gue, ini orang terakhir gue di dunia kayak gini. Dan gue gak mau nyari-nyari lagi. Sampai gue ngomong ke dia. Iya, gue bilang ke dia, gue hapus dating apps depan dia. Gue dari situ udah gak main dating apps lagi, apapun. Gak pernah ketemu sama orang lagi. Demi dia. Jadi intinya putus dari si AA ini nggak ada kepastian. Gak ada kepastian apa. Ada masalah apa? Ada masalah gak apa? Gak ada apapun, gak ada masalah atau apa. Dia tiba-tiba hilang begitu aja. Nggak pernah nyamperin ke tempat tinggal dia? Gue pernah. Waktu itu kan gue emang kerja di salah satu distributor skincare kan. Kebetulan ada pengiriman ke daerah. Terlalu. Apa tuh? Gue bukan pusing ya, tapi agak lu pengalaman ininya lu banyak banget. Kemana-mana. Gue udah pernah di Palembang juga 3 bulan. Udah jangan dibahas itu, panjang ntar. Masih panjang banget bang. Nah terus. Nah dari situ ada pengiriman ke daerah dia. Gue sampai depan rumah dia tapi nggak ada. Ngumpet kali di kamar? Enggak, mobilnya juga nggak ada. Patokannya mobil. Iya, patokannya mobil. Jadi kalau nggak ada mobilnya berarti nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Menghindar berarti. Tapi gue anehnya gini, gue setiap ngelewat ke rumahnya dia, tangan gue gemeteran, deg-degan. Entah kenapa. Dan itu gue sampai gini, gue bete di kosan. Gue masih keinget dia sampai gue nangis. Gue jujur gue nangis.
Gue ingat dia. Gue pertama kali ini gue ngalamin sakit hati yang paling dalam. Karena dia mungkin orang yang pertama yang ngecas Adit kali ya. Karena mungkin gue terlalu banyak berjuang buat dia juga, termasuk itu juga. Kayak nggak ikhlas lu, nggak ikhlas, maksudnya nggak rela gitu orang. Ya, mungkin bisa disebut kayak gitu sih. Sampai gue bawa motor dari Bogor, gue kebut-kebutan ke rumah dia. Buat datang ke rumah dia doang, cuma ngeliat doang keadaan dia doang. Karena gue mikir keadaan dia kayak gimana, gitu kan. Sampai gue datang ke rumah dia, gue cuma diam di pageran dia di depan. Karena mobilnya ada di depan. Oke. Gue nggak berani masuk karena gue nggak jaga privasi. Oke. Gitu. Oke, yaudah. Nah, intinya lu udah pisah lah dari dia nih ya? Udah pisah. Oke, udah berapa lama pisahnya? Mungkin sekarang udah mau jalan setahun lebih. Udah jalan setahun lebih. Ada move on ke orang lain? Sebenarnya beberapa terakhir bulannya dia ngedeketin gue, cuman gue karena masih ada rasa trauma tersebut, gue nggak buat ngejalin hubungan lagi, nggak sampai sekarang. Oke. Selanjutnya, Hapo Channel. Adit. Dalam kehidupannya Adit, ya, yang udah menjalanin seperti ini, udah dimantepin belum? Udah berapa tahun kamu menjalani kehidupan dunia pelangi? Mungkin sekitar berapa ya? 6 atau 5 tahunan gue di sini. 6-5 tahun. 6-5 tahunan. Tapi masih kukuh dengan biseksual. Ya mungkin karena udah pembawanya seperti ini dan gue nerima aja kalau gue biseksual. Oke. Seandainya ada cewek di depan masih suka? Ya masih. Gue masih ngaceng sama cewek. Oke. Nah, kita presentasi. Ya. Berapa persen ke cewek, berapa persen ke cowok? Kalau untuk sekarang ya, gue 70% ke cewek, 30% ke cowok. Sekali lagi. Ya. Berapa persen? 70% ke cewek, 30% ke cowok. Berapa persen tadi? Cewek ke cowok? Cewek 70%, cowoknya 30%. Serius? Seriusan. Wow. Masih tinggian cewek. Masih tinggian cewek karena satu sisi gue nggak mau, ya mungkin orang-orang semua tahu lu nggak akan bisa berubah, lu nggak akan bisa keluar di dalam dunia seperti ini. Oke. Tapi seenggaknya lu ada perbaikan buat memperbaikin diri lu sendiri. Oke. Gitu. Tapi lu di saat ini masih ada pasangan gak cewek? Masih. Jadi berarti lu selama menjalani kehidupan dunia pelangi ini lu ada cewek terus? Sebenarnya kalau untuk sama cewek yang sekarang baru. Oh baru? Iya, sekitar 2 bulanan lah. Oke. Gitu. Jadi intinya lu ngejalanin dunia pelangi, tapi lu ngejalanin juga sama cewek. Nggak lu lupain sama sekali tentang sama dunia cewek. Juga. Jadi intinya balance lah ya. Ada apa namanya? Ada cowok, ada cewek juga. Ada ceweknya juga. Betul. Oke. Itu kokkah itu 70% masih ke cewek semua? Bener. Oke. Udah 70% gue buat cewek. Berarti ada kemungkinan suatu saat nanti kalau nanti udah bosan di kehidupan pelangi ini menikah? Iya. Gue karena mungkin udah mentargetkan diri gue sendiri. Kalau misalnya dengan pasangan yang sekarang bisa gue lebih baik, gue nikah. Nikah? Iya. Tapi seandainya nih, pasanganmu yang sekarang ada nih, lihat nih tiba-tiba. Iya. Ya. Apa yang mau diutarakan? Sebenarnya gue udah jujur, Bang. Hah? Sebelum di sini udah jujur? Udah jujur. Dan gue kesini juga gue udah cerita. Apa tanggapan dia? Jadi gini, gue sama cewek yang sekarang, ya kan, kenal nggak sengaja. Oke. Ya kan. Nah, gue cerita. Awalnya itu tuh sebatas teman gue curhat doang. Oke. Ya kan. Gue beraniin tuh cerita tentang hal dunia kayak gini. Oke. Karena kenapa gue berani? Dia fujo. Oke. Ya kan. Dia tahu paham dunia seperti ini. Gaul lah. Gitu. Gaul ya kan. Nah. Terus dia nerima lu? Dia nerima gue apa adanya. Gue cerita tentang mantan gue, dia terima. Adit cerita semua nih, jujur ya, cerita semua ke dia. Aku pernah sama si A, si B. Kalau nggak semua banget sih. Enggak, intinya dia tahu kehidupannya Adit lah. Gua tahu kehidupan, dia tahu kehidupan gua. Iya. Wow, luar biasa. Sampai gua terakhir main dating apps itu, gua voice room sama dia. Maksudnya gimana? Dia masuk ke situ juga? Enggak, dia ada sebelah gua. Oh,
Kira dia masuk aplikasi itu terus Enggak. nimbrung. Dia emang udah tahu aplikasi itu. Oh, jadi kamu satu ruangan. Satu ruang. Oh, satu tempat tinggal. Kamu Iya. ibarat kata nggak usah ke inilah live-nya lah gitu ya. Live-nya, Live-nya betul. dia ada di samping kamu. Betul. Wow, luar biasa kamu. Gue malah berterima kasih banyak kalau misalnya yang gue lagi deket sama sekarang. Heeh. Gue terima kasih banyak buat lo kalau misalnya bisa nerima gue apa adanya. Wow. Ya. Luar biasa sih. Iya. Bisa nerima Adit dengan seperti ini ya. Sampai dia selalu ngingetin gue. Ngingetin apa itu? Kalau misalnya lu boleh dekat sama cowok, Oke. tapi jangan terlalu tergantung. Tergantung Ketergantungan. dalam hal seks, materi atau Hal kehidupan. seks hal seks juga. Oke. Terus kedua, lu jangan terlalu berharap di dunia kayak gini. Dia selalu ngingetin itu. Selalu ngingetin kayak gitu. Makanya itu pondasi gua. Buat gue lebih besar keperasaan buat cewek, buat dia Heeh. dibandingkan buat cowok. Jujur, lu cinta nggak sama dia? Jujur gua ada rasa, ada cinta. Sayang sama dia? Sayang. Inisialnya siapa? Sebutin nih. Inisialnya aja, biar dia merasa. S. Oh, S. S Santi. Cinta. Oh, Sinta. Sinta Rama, oke. Sinta, wow. Ya. Hebat Sinta. Buat inisial S nih. Gue terima kasih banyak. Oke. Nah, itu dia udah welcome lah ya sama Udah Adit ya. welcome, betul. Udah ibarat kata, jangan-jangan, tapi ada nggak sih perasaan dia misalkan kalau udah tahu dia udah tahu kamu Adit masih mencoba nggak sih untuk bertahan sama dia tapi tidak mau lagi ikut-ikut nimbrung ke dunia pelangi? Paham nggak? Kayak Gimana tuh? ngejalanin sama dia tapi Adit masih jalan sama cowok. Kalau untuk sekarang ya, Mm-mm. kalau untuk sekarang, kalau misalnya gue mau ketemuan atau apa, gue jujur sama dia. Kalau hanya untuk ngopi, hanya untuk ya kita makan. Tapi kalau untuk sampai hal melakukan, gue nggak mau. Jujur nih. Ya, Oke. Gue Tapi jujur. terhilap tiba-tiba, wow, ketemu orangnya tiba-tiba tak dulu deh kesampingkan dulu nih si Sinta misalkan. ya. Yang namanya hilap atau apa pasti ada ya bang ya, Heeh. pasti ada. Dan gue juga pasti jujur sama dia. Dimaafin juga. Tergantung dari dianya. Tergantung dari dianya. Malah gue sampai bilang kayak gini bang. Gue deketin sama lo selama lo bisa terima gue apa adanya karena lo tahu gue di dunia kayak gini. Gue bersyukur dan gue pasti jagain lo, gue perjuangin lo. Udah berapa lama kalian? 2 bulan. Baru 2 bulan ini? Baru 2 bulan ini intens benar-benar gue ada komitmen sama dia. Satu kerjaan atau gimana? Enggak, dia orang Tangsel. Oke, kenalnya Kenalnya kita nggak sengaja di kereta. di kereta. Wow, cintaku di atas kereta, Iya. guys. Bukan kenal sama dia, sama ibunya juga malahan. Serius. Gue awalnya ngobrolnya tuh sama ibunya bang. Awalnya gue ngobrol, kan gue lagi berangkat ke Bandung sendiri kan, pulang tuh, ya kan. Tiba-tiba ada ibu-ibu mau duduk sebelah gue, karena kan posisi penuh dan sebelah gue kosong. Anaknya ngikutin, gue awalnya ngobrol sama ibunya, nanya kerja di mana, ya kan. Terus di sini tinggal sama siapa, gitu kan. Dah lah, gue dari situ ngobrol-ngobrol sama ibunya. Gue nanya lah ke ibunya juga ke sini ngapain, gimana. Anaknya ikut nimbrung. Dan ternyata orangnya asik diajak ngobrol. Terus? Sampai kita kan tukeran Instagram juga bang. Ke Instagram, Tuker akhirnya Instagram. DBM-an itu. Ya di kereta aja kan perjalanan ke Bandung gue nunggu dulu 1 jam karena kan gue transitan. Oke. Ya kan. Nah, Makan bareng sama dia, nyari makan. Pokoknya udah di situ udah mulai ada kedekatan sama dia. akhirnya mengungkapin perasaan cinta dia tuh. Ya kan gue kenal sama dia mungkin udah mau 4 bulanan. Ya kan. Nah di 2 bulan perkenalan gue baru cerita tentang hal gue seperti ini, kayak gimana nya. Itu ada keberanian tersendiri apa dia tahu dengan mata dia? Gua tahu dia karena dia fujo. Apa sih fujo? Fujo tuh jadi cewek-cewek yang suka tentang BL, jadi tentang laki-laki suka sama laki-laki. Karena kan dia pernah bikin status kayak gitu. Status cowok sama cowok gitu. Pengalaman kamu banyak banget sih. Kenapa? Pengalaman kamu tuh Jangan banyak ya. ditanya soal pengalaman. Banyak kan dia lo guys kayak Pujo jadi dia penganut apa? Bukan penganut ya? Bukan penganut ya, mungkin dia lebih suka tentang hal boys love lah. Jadi boys love tuh yang antara laki-laki suka sama apa, laki-laki dengan laki-laki. Biasanya ini film-film Thailand. Jadi dia suka sama kamu gara-gara dia itu. Enggak, dia apa sih, gua kan tahu dia suka fujo kan. Gue dikit-dikit nih ngasih bumbu-bumbu curhat dikit nih. Oke. Gue barulah jujur dari situ, tapi ternyata dia welcome orangnya. Atau dia mau lihat ada perkataan gini nggak sama dari si Apa? cewek kamu?
kamu dunia pelangi, aku akan sembuhin kamu, gimana caranya? Pernah nggak sih? Gitu? Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Malah dia ngomong kayak gini. Coba lu deketin sama ini, gue pengen tahu. Hubungan apa sebenarnya guys? Enggak, tapi itu sebelum gue hubungan. Oke. Pas awal 2 bulan gue perkenalan sama dia, gue udah mulai sedikit ceritakan tentang gue di dunia seperti kayak gini, ya kan. Dia ngasih foto cowok ganteng tuh. Coba kalau kamu bisa dapetin dia. Gue digituin. Tapi dia udah tahu kan? Udah tahu Adit Dia kan? udah tahu. Oh, oke. Jadi dia udah kayak hal-hal Sampai bercanda gitu kali ya? Iya, sampai kita sharing-sharing film boys love kayak gitu, Bang. Tentang film BL. Itu apa ya guys ya? Gimana? Penyakit apa kelainan atau gimana sih kok bisa begitu ya? Gua nggak tahu tuh. Mungkin disebut ya kelainan juga iya atau kayak gimana. Yang penting jangan lesbi. Atau enggak jangan-jangan kalian pernah berhubungan dengan cowok? Enggak. Berhubungan Serius? gimana? Kamu berhubungan sama cowok, terus dia ikut nimbrung? Enggak. Bukan? Enggak, bukan. Belum sampai jauh seperti itu? Belum sampai jauh kayak gitu. Oh, luar biasa. Belum sampai jauh kayak gitu. Tapi ada kemungkinan? Enggak. Sampai gua kenal sama orang terakhir aja di 2 bulan lalu, gue cerita sama dia. Dia langsung begini, alah itu mah cuma ngasih pengen nafsunya doang. Gue digituin sama dia. Karena dia langsung tahu karakter orang kayak gimana, Bang. Yang dekat sama gua. Gue mau nggak, tapi buat kamu luar biasa ya, bisa terima Adit. Makasih banyak loh, udah terima gua apa adanya. Oke lah. Nah selanjutnya udah tinggalin dari itu ya. Nah berarti kamu 70% buat 70% cewek, buat 30% buat cowok. Berarti ada kemungkinan ke depan nanti kamu akan menikah dengan si Pujo. Udahlah Pujo aja namanya. Pujo aja lah. Nah, ya, si Puji. Ini ya, kan? Kok Puji ntar kau singgung yang mana? Pujo. Nah si Pujo ini. Nah terus udah itu ada kemungkinan nanti serius sama dia. Semoga ya. Semoga bisa serius dan dari situ bisa bawa perbaikan buat diri gua sama diri dia juga. Tapi dalam dirinya Adit ada nggak sih pengen berubah gitu? Pasti ada. Gua dari dulu setelah gua sakit hati sampai mati-matian gue yang nyembuhin luka gue sendiri, gue di situ udah pengen berubah, Bang. Pengen gak mau kenal atau udah gak mau pengen gue pengen bener-bener lepas di dunia kayak gini. Itu nggak bisa. Itu menurut Adit nggak bisa. Menurut Adit nggak bisa. Termasuk gue cerita ke pengalaman sama orang lain juga. Itu nggak bisa. Gak akan bisa. Saya kenapa? Gue ketemu sama orang yang sudah menikah tapi dia masih balik ke dunia kayak gini. Banyak kayak gitu. Banyak banget. Jadi, dan itu cuman gimana ya? Nyari pelampiasan atau mungkin maaf ya, ini gue minta maaf nih sebelumnya nih, yang kurang karena dari pasangannya lah, makanya dia nyari di dating apps tersebut. Atau mungkin nikmatnya beda mungkin. Ya mungkin nikmatnya lebih rasanya enak. Beda mungkin. Rasanya beda, padahal lubangnya sama. Lubangnya beda sih, lubangnya beda. Lubangnya beda. Oh berarti mungkin suatu saat juga mungkin Adit ya menikah juga ada kemungkinan kali masih nyari. Kalau misalnya selama gua bisa ngejaga nama baik juga dan dia juga tahu gua, kan ada yang ngejagain gua, Bang, ada yang ngegantiin gua. Gitu. Ada masalah apa gua serunyem-runyemnya apa gimana nantinya gitu kan. Gua berharap sama diri gua untuk bisa ngejaga jangan sampai hubungan gua pas rumah tangga masih ada di dunia kayak gini. Kalau untuk sebatas hanya ngopi atau hanya nongkrong oke. Tapi kalau untuk hubungan enggak. Jadi lebih baik menahan. Masih intinya mau menjalani ini untuk sebuah connecting. Betul. Hanya sebagai connecting, apakah itu untuk bisnis atau untuk pertemanan atau apa gitu. Selanjutnya Hapo Channel. Dalam hidupnya Adit, ya pernah nggak menemukan seseorang yang psycho? Ada, Bang. 2019 gue dapat orang Bandung psycho banget. Gimana tuh psycho-nya? Gue kan hubungan sama dia, ya kan, selama 6 bulan. Satu posisi dia kenal temen di tempat kerja gue. Tapi temen tempat kerja gue nggak tahu kalau itu pacar gue. Ya kan. Dan dia ternyata di belakang gue pacaran sama temen kerja gue itu, cewek, ya kan. Nah, dia nggak jujur tuh. Temen gue baru jujur kalau dia pacaran. Kita ke kafe, gue nyelesain masalah tersebut, runyem tuh kan, ya kan. Udah lah, gue balik itu nih selama gue hubungan sama dia, gue yang selalu jemput, ongkos makan gue yang bayarin semua. Kamu tuh orangnya pengorbanan banget kayak.
Ya, yang tahu hubungan sama gue pasti tahulah pengorbanan gue Enggak, kayak gimana. psycho ini yang di mata gue ya, mata Ya. saya ya. Ya. Kamu ketemu dengan orang yang psycho itu yang kayak aduh, kamu dipukul, Nih, kamu itu belum beres bang ceritanya. Oh, belum beres, Belum guys. beres, tenang. Masih panjang, guys. Oh, Masih nah, banget. terus? Pulang dari kafe, masalah tersebut belum beres kan. Gue kira balik tuh. Gue kira balik, ternyata enggak. Dibawa ke rumah saudaranya. Gue dikunci dari dalam, gue nggak bisa keluar. Kunci rumahnya diumpetin sama dia. Kunci motor gue juga diambil. Itu gara-gara kenapa tadi? Gara-gara masalah tersebut, dia nggak jujur jadian sama sama teman gue. Dia nggak jujur pacaran sama teman gua, ya kan? Gue pengen selesain aja masalahnya aja. Seenggaknya dia jujur. Dia marah-marah di situ semua, ya kan? Dia nggak terima, ya kan? Padahal yang sakit hati gua, tapi kenapa dia nggak terima? Gue kira ya udah kita pulang aja deh, udah runyem juga kan. Gue kira balik, ya udah anterin gua balik ya kan? Atau enggak ya ke rumah dia, gua ntar bawa motor sendiri gitu kan? Ternyata enggak, ke rumah saudara dia, gue disuruh masuk. Pintu dia kunci, diumpetin, kunci motor gue juga diumpetin, gue nggak boleh pulang. Sampai gue dikerem di satu kamar, dikunci di satu kamar. Di situ gue yang namanya mau dihajar benar-benar. Tapi kejadian? Gue nahan, gue nangis, gue diam di pojokan, kayak anak tiri gimana sih bang, diam di pojokan. Gue di pojokan diam. Yang namanya cengeng, gue mau nangis tapi gue nahan bang. Gue takutnya bukan masalah ditonjok apa, kalau sampai dimutilasi gue dibunuh kayak gimana? Karena kan kalau orang udah nekat beda, ya kan? Gue situ, terus dia bilang nih kalau mau pukul. Gue pukul dia, gue tonjok dia, ya kan? Ya itu gue ngelampiasin amarah gue juga, gitu kan? Udah tuh, gue udah tonjok dia, dia diem, gue rebut kunci motor gue, terus gue nyari si kunci rumah, ketemu kan? Gue balik, gue cabut langsung. Pergi, tinggalin dia. Dengerin dia. Say goodbye. Dan situ gue blokir. Selanjutnya. Ya. Dalam kehidupan dunia pelangi, pernah nggak merasakan benar-benar sedih dalam kehidupan pelangi ini? Ya itu, yang gue pengorbanan sama orang Bogor itu sampai gue setengah mati. Sampai gue setengah mati buat ngebatin rasa luka tersebut. Itu yang benar-benar gue paling sedih. Yang tadi yang nggak ada kabar sama sekali. Iya, yang si Duda itu tuh. Tapi menurut kamu dia masih hidup nggak? Masih sehat. Kenapa gue tahu? Gue kan dekat sama orang Bogor juga, ya kan? Ternyata orang yang gue deketin ini dideketin sama mantan gue bang. Oh, berantai dideketin sama berarti. mantan gue, dan yang orang deketin itu gue cerita. Berantai ya? Berantai bang, gue kalau jadi kayak gini berantai gitu kan. Oke, selanjutnya Hapo Channel pengen tahu lagi nih di detik-detik terakhir. Kita bulatin lagi, berarti one day Adit pasti akan menikah dengan si Pujo tadi. Ada niatan seperti itu lah. Ada niatan insya Allah seperti itu. Tapi walaupun nanti tidak bisa sembuh total atau melupakan dunia pelangi ini, tapi ada keinginan lah ya. Pasti ada keinginan sih untuk menikah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kita pengen tahu nih ya, biar kalian tahu gitu. Emang karakternya seorang Adit ini ngelihat cowok itu kayak gimana sih? Kalau gue sih yang penting dewasa sih bang. Dewasa, bisa saling nerima apa adanya. Oh iya nih satu lagi, gue nggak pernah lihat orang dari look ataupun dari kekayaan. Ya kan? Soalnya ada pernah dekat sama gue, dia insecure. Kenapa? Karena mantan gue bermobil. Nah terus? Ya kan, gue nggak pernah lihat dari look ataupun mau dia setampan apapun, tapi kalau bukan tipe gue buat apa? Gitu. Yang seenggaknya dia sederhana, dia baik, bertanggung jawab juga, terus dewasa. Makanya gue nyarinya orang yang dewasa di atas umur gue. Mau tampang kayak gimana pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting nyaman buat Yang penting nyaman buat gue. Kalau cewek? Kalau cewek ya satu dewasa, terus dia baik, nerima gue keluarga maupun gue apa adanya juga, ya kan. Pengertian juga gitu. Terus kalau misalnya suatu saat gue cerita, seenggaknya dia bisa terima gue apa adanya. Gitu. Bulat. Nah selanjutnya Hapo Channel, kamu tahu nggak di Indonesia ini tentang dunia pelangi kan? Tahu. Ya kan? Yang ada pro dan kontra tentunya. Ya, banyak yang menggoreng tentunya tentang dunia-dunia pelangi yang
ya tahu sendirilah gitu kan, gak usah panjang lebar gitu. Kalau misalkan kayak tanggapannya si Adit ini, kayak kamu lah gitu loh, kayak kamu berada di Indonesia ini gitu, gimana pembelaan kamu tentang netizen yang mungkin, kamu ini itu. Nah, tanggapan kamu sendiri gimana? Sebenarnya gini, kita kan di Indonesia hidup bareng-bareng ya Bang ya. Ras, suku, semua kita bareng-bareng. Kalau misalnya dia mau maaf disebut LGBT atau dia gay atau homo maupun lesbian, itu kan kehidupan privasi dia. Ya kan? Itu kehidupan privasi dia, selama tidak mengganggu di lingkungan masyarakat. Ya udah, biarkan dia bebas. Gitu. Nggak harus sampai dibakar lah, nggak sampai harus dirukiah lah, sampai diviralin segala rupa. Kita punya privasi masing-masing. Kita punya privasi masing-masing. Ini meskipun gue tahu di Indonesia ini nggak sebebas kayak negara lain ya kan. Tapi kan kita sebagai LGBT kita ngejaga privasi juga. Termasuk gue juga nggak pamer-pamer. Kalau misalnya gue hubungan sama cowok, gue nggak pernah pamer-pamer atau kayak gimana. Karena kita punya ruang lingkupnya sendiri. Karena kita sama ngejaga privasi. Itu sih Bang. Itu guys. Luar biasa. So, selanjutnya Hapo Channel. Jadi, kamu, saya berharap suatu saat nanti bisa berubah ya. Amin ya Allah, amin. Itu aja ya guys ya. Tapi misalkan netizen bilang, kau nanti berubah, tapi nanti akan balik lagi. Gimana nih? Ya itu menurut pandangan kalian ya kan ya. Tapi menurut kamu bisa sembuh gak sih? Kalau untuk dunia ini banyak orang bilang gitu kan, beranggapan udah tobat aja, udah di ini aja, udah nikah aja biar bisa melupakan. Nah, gimana tanggapannya Adit? Lu mau dirukiah berapa kali pun, kalau dia memang udah kayak gini, udah kayak gini, itu nggak akan bisa sembuh. Nggak akan bisa sembuh. Itu balik lagi ke diri dia sendiri. Ya kan, selama dia bisa ngejaga hawa nafsu dia, satu. Karena kan di dia kayak gini pasti yang dicari paling utama nafsu kan. Kedua, dia bisa ada orang yang terbuka sama dia nggak? Ada yang bisa nerima dia apa adanya nggak di keluarga dia? Mau itu pasangan ataupun keluarga, gitu. Makanya kalau misalnya dia dapat pasangan, satu sisi dia dapat istri, selama dia nyaman, nggak akan mungkin balik lagi ke sini. Dan dia bisa ngejaga juga. Gitu. Itu bagus. Ya udah, itu aja sih. Kayaknya itu aja ya yang kita harus ketahui dari Adit ya, gitu ya. Kayaknya cukup sekian di podcast hari ini di Hapo Channel yang udah berbagi pengalaman sosok Adit yang sangat luar biasa. Kalau kita korek kayaknya dari A sampai Z kayaknya banyak banget pengalaman ceritanya gitu loh. Yang dari skincare, spa, apalagi tuh banyak banget itu perkreditan panci segala itu. Enggak. Kalau mau part 2 boleh komen aja di bawah, nanti ada part 2. Jajan ada perkreditan panci lah, jual sabun lah, apa semuanya kayaknya banyak. Sebenarnya nggak jual sabun sih Bang, lebih main sabun. Jadi itu aja sih konten kita di Hapo Channel kali ini yang buat kalian semuanya para subscriber atau siapapun yang ada di luar sana. Seperti tanggapannya Adit ya kebanyakan sih ya orang menikah juga ya susah sembuhnya ya Adit ya. Susah sembuhnya. Susah. Yang dari pengalaman gue ketemu sama orang pasti susah. Mau kayak gimana pun hanya satu, kematian kayaknya. Intinya sih safety aja kalau main. Itu kayaknya sih kematian sih. Iya, kematian udah, pasti. Selesai sudah gitu. Selama dia masih hidup kayaknya pasti balik lagi. Iya, itu sih. Jadi kayaknya, tapi nggak tahu ya, riset juga kayaknya saya banyak yang riset orang juga kayaknya kayak susah sih. Gitu. Iya, banyak yang Adit ketemuin juga pasti susah. Dia balik lagi meskipun udah berkeluarga, udah punya anak, dia balik lagi ke dunia kayak gini. Karena dia nyari kenyamanan. Selama tidak dapat kenyamanan di rumah balik lagi gitu. Balik lagi. Kalau misalnya dia nggak dapat kenyamanan di rumah, nggak diterima di rumah, dia balik lagi ke dunia kayak gini. Makanya nih para pelakor hati-hati. Para istri-istri hati-hati sama pelakor nih. Jadi buat ibu-ibu, istri-istri yang ada di rumah ya, jagalah suami kalian. Jaga suami Anda, suami kalian, berikan kenyamanan, cinta dan kasih. Betul. Dan sering-sering kasih jatah.
Iya, biar nggak jajan di luar gitu. Betul. Karena banyak jajanan banyak menu loh di luar Iya. sana gitu. Ada yang cewek, ada yang cowok gitu Betul. kan. Itu sih intinya. Iya. So daripada berlama-lama lagi karena kita udah selesai podcast hari ini. Buat Adi, terima kasih udah berbagi Sama-sama, di Bang. Hapo Channel ya. Sama-sama gue Terima di sini kasih. juga, terima kasih. Semoga kedepannya kamu bisa merubah diri kamu, Amin, bisa menjadi amin. lebih baik. Apalagi alhamdulillah banget kamu punya pasangan yang luar biasa ya, Iya, si Poju. CS. Oh, ya itulah gitu kan, yang bisa menerima kamu apa adanya. Amin, Semoga amin. bisa sampai ke depannya bisa merubah kamu kalau bisa ya, gitu ya. Insya Allah bisa. Menjadi suami yang soleha ya, soleha. Soleh dong. Kok soleha? Ya itulah intinya ya guys ya. Jadi konten ini ya buat kalian semua yang ada di luar sana ya. Di sini hanya just konten untuk kalian semua yang ada di luar sana, para ibu-ibu, bapak-bapak, subscriber yang ada di luar. Ya. Kehidupan kita ya banyak ragamnya, banyak masalahnya, banyak problemanya. Yang tabu ya diangkat di sini biar kalian tahu. Itu sih. Jadi kita tahu gitu loh, di sekeliling kita itu banyak banget masalah kehidupan orang masing-masing, dilema orang hidup masing-masing. Contohnya seperti Adit. Betul. Tuh, banyak lika-likunya, ya kan? Jadi dari konten ini kita ambil aja hikmahnya atau pelajarannya. Yang nggak baik atau yang nggak positif ya udahlah, buang lah gitu. Tapi kalau yang positifnya kita ambil, apa sih pelajaran yang dari Adit kita ambil, Siap. ya. Mulai itu apa aja lah, bebas lah buat kalian semua yang di luar sana. So itu aja sih dari saya. Sekali lagi saya ucapkan buat kalian semuanya subscribernya Hapo Channel, terima kasih udah menonton konten ini. Terima kasih untuk kalian semuanya. Ditunggu lagi konten berikutnya di Hapo Channel. Buat Adit terima kasih sekali lagi. Sukses Sama-sama, buat Bang. Adit. Amin, Semoga makasih bisa juga. menjadi suami, sekali lagi jangan sampai salah, suami yang soleh Amin, amin. dan punya anak nantinya. Amin, amin. Oke, salaman dulu. Siap. Makasih ya Bang ya. Oke. So, saya Heri. Sekali lagi ucapkan see you, bye-bye, dan Aditya. bye-bye.